Waalaikumsalam Dek Fitri, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah dengan anugerah yang sangat besar dari Allah berupa sehat jasmani, sehat rohani, saya kegiatannya setelah purna menjadi pejabat yaitu momong cucu dan ngawasi keluarga. Karena yang selalu panjatkan, ya selalu aku panjatkan kepada Allah adalah Allah berikan kepada kami berdua, saya dan istri, adalah dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Sehingga itu yang selalu kami harapkan untuk bisa diberikan oleh Allah kepada kami berdua, anak-anak, cucu-cucu yang solih solihah, sehat jasmani, sehat rohani, punya ilmu, pengetahuan dan teknologi yang tinggi dan akhlak yang mulia. Saya senang jadi pejabat, saya senang jadi orang yang diberikan limpahan harta. Tapi kesenangan kepada itu semua menurut saya itu lebih rendah daripada dzurriyyah thayyibah, keturunan yang solih dan solihah. Karena itu yang akan mengantarkan kami berdua lebih-lebih ketika menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mendapatkan tambahan pertolongan yang sangat luar biasa dari Allah lewat anak yang solih dan solihah. Sehingga ada sebutan dzurriyyah sing apik iku iso njunjung dhuwur lan mendung jero ring gone wong tuane. Itu yang menjadi kesibukan saya. Di samping itu juga setiap ada masyarakat yang membutuhkan, saya tidak akan menggenggam tangan dengan erat-erat, tapi akan saya buka tangan saya selebar-lebarnya untuk masyarakat. Artinya kalau orang-orang sering guyoni saya, Pak Marzuki itu antara yang dulu dengan yang sekarang tidak ada bedanya, sehingga ada lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Ya, namanya karakter manusia itu di daerah manapun, dari daerah manapun tidak jauh berbeda, pasti mempunyai tingkat kesamaan, ada kesamaan. Untuk masyarakat Jepara itu sebetulnya ya dia anggap mudah untuk kita dekati, juga ada yang mengatakan susah untuk kita dekati. Tapi yang namanya mendekati masyarakat itu yang penting jangan sampai ada sifat rasa-rasa yang harus dipegang secara erat-erat. Itu slogannya Mbah Marijan, rasa-rasa. Jangan rasa-rasa tapi harus rasa-rasa. Namanya sekeras apapun batu itu, ketika ditempa, lebih tempaannya itu dengan tempaan perkol atau palu yang besar, pasti akan bisa terbelah. Sampai ada cerita ulama besar Syekh Ibnu Hajar, baik Al-Asqalani maupun Al-Haytami, itu dapat futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau itu pada suatu ketika melihat ada tetesan air kecil yang menimpa batu besar. Ternyata batu yang sekeras itu tertetes oleh air yang kecil, bisa lubang. Sehingga dari itu menjadi buah tafakkur dari Syekh Ibnu Hajar, baik Al-Haytami maupun Al-Asqalani. Jadi secara umum karakter masyarakat Kabupaten Jepara yang orang mengatakan orang Pantura, wong pinggir segoro, juga ngisor gunung,
Niku ada yang mengatakan temperaturnya atau temperamental. Namun kalau saya memandang karakter masyarakat Jepara itu ya mau senajan koyo ngono itu tapi gampang untuk didekati. Contohnya ya diri saya itu sendiri. Nah, mereka merasa dengan saya itu ya seperti temannya sendiri. Kenapa? Bapak Marzuki ketemu karo sapa wae guyu kok. Mulakno ada yang mengatakan ya Pak Marzuki iso dadi pejabat mulai anggota DPRD sampai dadi bupati itu karena ya ketawanya. Ternyata itu kalau saya sandingkan dengan hadis Kanjeng Nabi kan labassamukum sodaqah, senyummu adalah sodaqah. Saya sebetulnya sebelum itu ya, saya itu selalu nderekno dawe guru saya, lebih-lebih Simbah Kyai Haji Maimun juga. Beliau sampai mempunyai ungkapan yang paling mentok. Andekan kiai-kiai se-Indonesia itu sudah tidak ada yang P3, saya tidak akan hengkang dari P3. Sehingga saya sampai kapanpun ngikuti dawe Mbah Maimun, sehingga seumpama saya tidak masuk dalam kepengurusan yang namanya P3 tetap P3. Dan saya sarankan kepada anak-anak saya, kepada saudara saya, apalagi yang sudah mendapatkan manfaat dari P3, hormati P3, wong kue untuk rezeki kok P3 kok hormati P3. Lah itu yang kami harapkan kepada siapapun, lebih-lebih pengurus di saat ini harus seperti itu. Itu bentuk daripada merawat kebesaran P3, sehingga apa yang terkait dengan menuju ke sana, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kekompakan, kebersamaan, persatuan. Harapan saya kepada pengurus sekarang ini, jauhkan dari perpecahan, kekompakan, kebersamaan harus diwujudkan. Kalau kebersamaan itu kita perlihatkan lebih-lebih di mata warga masyarakat, warga P3 secara khusus, kan senang. Wah, yang paling saya tekankan kepada pengurus sekarang itu ya menanamkan rasa simpati kepada masyarakat, atau dalam kata yang lain, curilah hati mereka dengan cara apapun, tidak harus dengan cara uang, apapun harus bisa dilakukan sehingga bisa mendapatkan pandangan simpatik dari siapapun. Yang ayo persatuan, kesatuan, kebersamaan harus dilakukan oleh pengurus. Ya, kalau saya itu selalu berpedoman, berpegang atas dawuh Gusti Allah. Kalau saya, siapa yang paling ideal, yang sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang orang-orang menyebut dengan doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya sosok yang mempunyai keseimbangan terkait dengan pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Kenapa kok itu yang menjadi pandangan saya? Karena dengan orang yang mempunyai pegangan agama, pengendaliannya itu ada. Lebih-lebih pengendalian terhadap emosionalnya, pengendalian terhadap ambisiusnya. Semua orang tidak akan yang bisa terlepas dari sifat ambisi.
Dan ambisi itu nggih, ya naluri. Ambisi itu nggih, sifat manusiawi. Tapi kalau punya pengendalian agama, itu ambisinya tidak sampai terlalu. Karena terlalu ambisi itu tidak baik. Ayu ku apik, kayunen atos. Karena kalau sudah masuk terlalu ambisi, itu siapapun tidak akan diberikan menjadi orang yang baik oleh Allah. Sayyidina Ali dawuh, laula khamsun lasoron nas kulluhum sholihin. Andai tidak ada 5 hal, semua manusia itu akan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang baik. Tapi karena ada 5 hal yang menjadi penghambat kebaikan manusia, maka manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Lah apa penghambatnya? Yang pertama adalah menerima kebodohan. Alah wis cukup semenenan kowe sekolah, ayo mbut gawe wae. Padahal namanya ilmu itu seberapapun harus bisa kita peroleh sampai kapanpun. Lalu sampai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari kamu turun dari bandulan sampai masuk kuburan. Maka kita tidak boleh menerima jadi orang yang bodoh, menerima atas kebodohan. Yang kedua, asyukh bil fadli, kikir atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Diberikan jabatan, kikir tentang jabatannya. Diberikan kekayaan, kikir atas kekayaannya. Diberikan ilmu, kikir atas ilmunya. Diberikan apapun, kikir atas apapun yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai begitu. Ya sesuai, tentunya harus dilakukan secara proporsional dan profesional. Ojo ngantek, nggih, diparingi rezeki Gusti Allah. Lewat hasil kerjanya itu sehari 50.000 sedekah 100.000 kemloprah. Ya sak ora-orae 2,5% lah. Dikei rezeki Gusti Allah sedina 1 juta, sedekah 100 rupiah, 100 perak. Itu namanya terlalu kirsik. Sampai di ibarat Gusti Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan fi unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Nek cara wong Jawa artine nek kowe iku medhit aja kemedhiten, nek lomo aja kelomanen, rugi kowe, sengsara kowe. Yang ketiga, al-khirsu bil mal wal jah, terlalu ambisi dalam soal harta dan kekayaan, soal harta dan kedudukan. Ya rezeki termasuk jabatan, harta itu ibarat kupu-kupu. Kalau kita ingin memegang kupu-kupu itu harus secara halus, santai. Lah kepengin untuk rezeki Gusti Allah, kepengin nyikal kupu-kupu kok gerusa-gerusu, kupune mabur dhuwur, akan terbang tinggi. Tapi kalau pelan-pelan, kadang-kadang kupu ora tak cekel wis nyemplok-nyemplok dhewe. Itu kalau dengan santai-santai. Sehingga Kanjeng Nabi menggambarkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wong kabeh kugune Gusti Allah. Yo diusahani tapi santai-santai, aja krusu-krusu. Iki al-khirsul bil mal, penghambat kebaikan manusia. Sing nomor 4, al-ijab bir ra'yi, sombong atas buah karyanya, sombong atas buah pikirnya. Wah, P3 nera anakku ya ra segede. Wah, itu sombong itu. Orang bakal diparingi apik karo Gusti Allah. Sing terakhir, arya ubil amali, nek ngamal diketok-ketokno. Itu yang terkait dengan pimpinan karakternya. Jadi kalau menurut saya ada sosok yang mempunyai keseimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan, agama dan umum. Yo duwe agama, duwe umum. Nek ora ngono, nek agama tok cara Gus Dur yo nelongso nggih. Aja mung ngaji maca lan tulis tok. Sangsara kowe. Artinya ya agama ya umum. Itu
itu diantaranya seperti itu. Ya di samping ngono dengan dua keping mata uang yang bersatu itu, agama dan umum, maka janji Allah itu akan diberikan sehingga mereka bisa mewujudkan daerah itu menjadi daerah yang warganya beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andikan penduduk desa, penduduk kota, penduduk negara itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu rezeki yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Artinya bumi ini menjadi bumi sing makmur, subur makmur, gemah ripah loh jinawe, yih rakyate iso makmur tanpa lar, syukur-syukur jajan tanpa bayar. Itu berbakule keproile.